Apa jadinya jika sebuah jet tempur raksasa seberat 18 ton mampu berhenti mendadak di udara dan berputar seperti penari balet? Di mata pilot tempur barat, gerakan ini dianggap mustahil. Sebuah kegilaan teknis yang menentang logika gravitasi dan batasan aerodinamika konvensional. Namun, bagi para penerbang Sukhoi Su-30 TNI AU, fenomena ini adalah makanan sehari-hari. Sebuah rutinitas yang melampaui batas kewajaran manusia biasa. Bersiaplah melihat manuver ekstrim yang memaksa hukum fisika tunduk dan membuat nyali lawan seketika ciut. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal kecepatan supersonik, tapi soal bagaimana monster langit seberat puluhan ton ini bisa menjadi begitu licin, tak terduga, dan hampir mustahil untuk dikunci oleh radar lawan. Inilah rahasia di balik tarian kematian flanker Indonesia, yang membuat analis militer dunia terbelalak penuh tanya. Sukhoi Su-30 Mk2 milik TNI AU bukan sekadar jet tempur berukuran besar yang tampak mengintimidasi di landasan. Lebih dari itu, ia adalah sebuah mahakarya aerodinamika yang memiliki kemampuan manuver super atau super maneuverability. Rahasia utama yang membuat para pilot asing seringkali terbelalak adalah jantung mekanisnya, penggunaan sepasang mesin Saturn AL-31F yang sangat bertenaga. Mesin ini bukan hanya soal dorongan thrust mentah, melainkan soal rasio thrust to weight yang memungkinkan pesawat ini melakukan manuver pada sudut serang yang sangat ekstrim, tanpa kehilangan daya angkat. Berbeda dengan jet tempur konvensional yang harus menjaga kecepatan tinggi untuk bisa berbelok tajam agar tidak mengalami stall, Su-30 mampu melakukan gerakan post-stall. Ini adalah kondisi di mana pesawat tetap terkendali sepenuhnya meskipun kecepatannya mendekati nol, sebuah fase di mana jet tempur lain biasanya akan jatuh bebas seperti batu. Kemampuan unik ini bukan hanya sekadar pameran estetika di ajang kedirgantaraan atau airshow. Ini adalah keunggulan taktis yang sangat vital dan mematikan dalam pertempuran udara jarak dekat, yang kita kenal sebagai dogfight. Bayangkan skenario pertempuran yang nyata, saat jet tempur lawan terpaksa terbang melampaui targetnya karena mereka terkunci dalam kecepatan tinggi yang sulit dikendalikan, Su-30 justru bisa membalikan keadaan dengan sangat cepat. Melalui manuver yang presisi, pesawat ini bisa mengerem di udara, membiarkan lawan meluncur melewati hidungnya, dan dalam hitungan detik, posisi berbalik 180 derajat. Kini, Su-30 yang berada di posisi mengejar, siap melepaskan rudal pencari panas. Hal inilah yang memposisikan flanker Indonesia sebagai predator yang sangat licin dan berbahaya, karena ia mampu menembak dari sudut-sudut yang dianggap mustahil oleh standar penerbangan tempur pada umumnya. Reputasi manuver ekstrim Sukhoi Su-30 TNI AU telah teruji dalam berbagai latihan gabungan internasional yang bergengsi. Di sana, para penerbang kebanggaan Indonesia dari Skadron Udara 11 seringkali memberikan kejutan tak terduga bagi mitra latihan mereka, baik itu dari Angkatan Udara Australia maupun Amerika Serikat. Dalam skenario pertempuran udara jarak dekat, kemampuan Su-30 untuk melakukan manuver ikonik seperti Cobra Pugachev atau Frolov Chakra seringkali membuat sistem penguncian radar pesawat lawan kehilangan jejak sama sekali. Pilot asing seringkali dibuat melongo dan tidak percaya ketika melihat pesawat sebesar Su-30 mampu melakukan putaran vertikal 360 derajat dalam radius yang sangat sempit, seolah-olah pesawat itu berputar pada porosnya sendiri. Keunggulan ini memberikan keuntungan psikologis yang luar biasa besar di medan laga. Lawan akan merasa frustrasi dan kesulitan untuk mengunci posisi pesawat yang gerakannya begitu dinamis dan sulit diprediksi. Ketangkasan para penerbang skuadron udara kita dalam mengeksploitasi setiap jengkal kemampuan aerodinamis pesawat Rusia ini membuktikan sebuah fakta penting, bahwa teknologi tinggi di tangan yang tepat akan menghasilkan kekuatan yang mematikan. Tidak mengherankan jika kehadiran Su-30 TNI AU selalu menjadi pusat perhatian dan objek studi bagi analis militer asing yang penasaran dengan bagaimana cara Indonesia menjinakkan monster ini hingga begitu lincah di udara. Manuver ekstrim yang ditunjukkan oleh Sukhoi Su-30 TNI AU memiliki dampak strategis yang jauh lebih luas daripada sekedar keindahan visual di langit biru. Ini adalah instrumen deterrent effect atau efek gentar yang sangat nyata bagi kedaulatan wilayah udara Indonesia.
Kemampuan untuk menguasai ruang udara dengan gerakan yang tidak terprediksi memastikan bahwa setiap pelanggaran wilayah oleh pesawat asing akan dihadapi dengan respons yang sangat agresif, cerdas, dan efektif. Di kawasan Asia Tenggara yang secara geopolitik sangat strategis, Su-30 berperan sebagai benteng udara yang memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga. Fleksibilitas pesawat ini dalam mengemban misi ganda, baik udara ke udara maupun udara ke darat, dengan beban persenjataan yang sangat masif, menjadikannya aset yang tak tergantikan. Keberadaan monster langit ini di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin menjamin bahwa TNI AU memiliki taring yang cukup tajam untuk merespon segala bentuk ancaman secara instan tanpa kompromi. Dengan terus mengasah kemampuan manuver tingkat tinggi dan integrasi taktik tempur modern, Indonesia mengirim pesan yang sangat jelas kepada dunia bahwa langit Nusantara dijaga oleh mesin perang terbaik dan pilot-pilot yang memiliki keberanian serta kecakapan teknis di atas rata-rata manusia normal pada umumnya. Selama Sukhoi kita masih menari di langit, kedaulatan udara Indonesia akan tetap tegak berdiri. Kehebatan manuver Sukhoi Su-30 TNI AU tidak hanya bertumpu pada kekuatan otot mesinnya, melainkan pada sistem saraf digital yang sangat canggih. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem fly-by-wire atau FBW generasi maju yang bertindak sebagai jembatan antara instruksi pilot dan respon mekanis pesawat. Dalam manuver ekstrim seperti Cobra Pugachev, komputer pesawat akan mengambil alih limitasi aerodinamis untuk mencegah pesawat hancur berkeping-keping akibat beban gravitasi yang masif. Sistem FBW pada Su-30 Mk2 mampu melakukan ribuan koreksi per detik pada sirip-sirip kendali. Hal ini memastikan bahwa meskipun hidung pesawat mendongak hingga 120 derajat ke belakang, aliran udara pada sayap tetap dimanipulasi sedemikian rupa sehingga pilot tidak kehilangan kontrol total. Inilah yang membedakan flanker dengan jet tempur generasi keempat lainnya. Ia mampu menari di ambang batas antara kestabilan dan kekacauan. Bagi analis asing, sinkronisasi antara perangkat lunak Rusia dan keahlian tangan pilot Indonesia adalah sebuah simfoni mematikan yang sulit untuk ditiru. Beralih ke ruang kokpit, Su-30 Mk2 TNI AU membawa keunggulan dalam aspek kesadaran situasional. Dengan konfigurasi kursi ganda, tandem seat, beban kerja dibagi secara efisien antara pilot di depan dan Weapon Systems Officer atau WSO di kursi belakang. Dalam sebuah pertempuran udara yang sangat dinamis, pilot dapat fokus sepenuhnya pada manuver agresif dan menghindari rudal lawan, sementara WSO bertugas mengunci target menggunakan radar NIIP NOO-1P yang mampu mendeteksi ancaman dari jarak yang sangat jauh. Interaksi antara kedua kru ini menjadi kunci mengapa Sukhoi Indonesia begitu ditakuti dalam latihan gabungan. WSO dapat terus memantau pergerakan musuh meskipun pesawat sedang melakukan putaran vertikal yang membuat pandangan mata pilot terbatas. Kombinasi mata digital dan insting manusia ini menciptakan sebuah benteng pertahanan bergerak yang mustahil ditembus tanpa persiapan matang. Kemampuan ini memastikan bahwa setiap manuver ekstrim bukan sekedar gaya, melainkan serangan yang terhitung secara matematis. Jika kita melihat peta geopolitik, kehadiran Su-30 di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin memiliki makna strategis bagi kedaulatan di Laut Natuna Utara. Jangkauan terbangnya yang luas, ditambah kemampuan pengisian bahan bakar di udara, air-to-air refueling, memungkinkan monster ini melakukan patroli jarak jauh melintasi garis batas terluar Nusantara. Bagi pesawat asing yang mencoba melakukan intrusi, melihat siluet besar Su-30 yang mendekat dengan rudal-rudal di bawah sayapnya sudah cukup untuk mengirimkan pesan peringatan yang nyata. Setiap gerakan manuver yang dilakukan pilot TNI AU saat melakukan intercept bukan sekedar prosedur formal. Itu adalah demonstrasi kekuatan. Dengan melakukan wing dip atau manuver tajam di depan hidung pesawat penyusup, pilot Indonesia menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrol penuh atas ruang udara tersebut. Keunggulan manuver ini memastikan bahwa Indonesia tidak perlu selalu melepaskan tembakan untuk mengusir lawan. Cukup dengan menunjukkan bahwa kita memiliki taring yang lebih tajam, lawan akan berpikir dua kali sebelum melangkah lebih jauh.